Ring carike sanelinggan, pantun nyane sampun kuning. Icetrum ngelah pianan, nanging kantun alit-alit. Seekor kijang sedang bernyanyi pupuh sinom di pinggir hutan kajanan sambil memandang sawah yang luas dengan padinya yang sudah menguning. Kijang itu bernama Ikidang. Dia bernyanyi untuk sahabatnya, seekor burung bernama Icetrung, yang saat ini sedang bersarang di tengah sawah sambil merawat anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Ikidang sebenarnya sangat ingin mengunjungi Icetrung, tetapi pergi ke sawah di siang hari itu berbahaya. Ada banyak petani yang suka memburu binatang dari hutan kajanan. Sudah banyak binatang yang hampir tertangkap. Untung saja ada Ikidang yang selalu berhasil menyelamatkan mereka, membawa mereka lari kembali ke dalam hutan kajanan. Karena itu, Kidang sangat khawatir kepada Icetrung. Dia pun memutuskan akan mengunjungi Icetrung pada malam hari. Ketika semua petani sudah pulang dan hari mulai gelap, Ikidang mengenap-enap berjalan di pematang sawah mendekati sarang Icetrung. Ketika sampai, Ikidang kaget mendengar Icetrung menangis dari dalam sarangnya. Ikidang pun segera bertanya, "Apa yang terjadi?" Ternyata Icetrung baru mendapat berita. Pemilik sawah yang bernama Ibrangkus akan memanen sawahnya 2 hari lagi. Sebenarnya Icetrung harus segera pergi dari sawah itu. Tetapi anak-anaknya belum bisa terbang. Karena itu dia bingung, tidak tahu harus melakukan apa. Ikidang pun menjawab, "Tenang saja Cetrung, akan kubuat Ibrangkus menunda panennya hingga anak-anakmu bisa terbang," kata Ikidang. Cetrung sebenarnya bingung, tetapi dia percaya kepada sahabatnya. Nah, 2 hari kemudian, ketika matahari baru bersinar, Ikidang sudah bersembunyi di balik semak-semak di pinggir hutan kajanan, melihat Ibrangkus dan teman-temannya sudah datang ke tengah sawah membawa sabit dan bersiap memanen padi. Tiba-tiba, Ikidang turun ke pematang sawah, berjalan pelan dan pelan sambil mendekati Ibrangkus. Ibrangkus dan teman-temannya kaget melihat Ikidang berjalan pincang dan pelan. "Hei, lihat! Ada kijang yang pincang. Pasti dia sedang terluka. Ayo kita kejar," kata Ibrangkus. Mereka pun mengejar Ikidang dan meninggalkan pekerjaan mereka. Tetapi ketika Ibrangkus hendak menyergap Ikidang, Ikidang dengan gesit menghindar dan lari dengan cepat menjauhi Ibrangkus. Ketika sudah cukup jauh, Ikidang pun kembali berjalan dengan pelan dan pincang. Melihat Ikidang sudah berjalan pelan, Ibrangkus kembali berteriak, "Hei, lihat! Kijang itu sudah kelelahan. Ayo kejar lagi!" Mereka pun kembali mengejar Ikidang. Tetapi hingga sore hari, tidak sekalipun Ikidang tertangkap. Akhirnya hari itu Ibrangkus gagal memulai panennya. Esok harinya, ketika Ibrangkus kembali hendak memulai panen, Ikidang kembali datang berjalan dengan pincang. Karena marah, Ibrangkus meninggalkan semua alat-alat panennya, kemudian mengejar Ikidang. Tetapi sama saja dengan hari kemarin, mereka tidak berhasil menangkap Ikidang dan gagal memulai panennya juga. Esok harinya lagi, ketika Ikidang bersiap turun ke sawah, ada yang berbeda dari Ibrangkus. Ketika Ibrangkus datang ke sawah,
dia langsung mengambil sabit dan mulai menyabit padi. Dia sudah tidak ingin mengejar Ikidang karena dia tahu tidak akan mungkin bisa menangkapnya. Karena itu, dia mulai panen. Ketika asik menyabit padi, tiba-tiba dia menemukan sarang Icetrung. Diambillah sarang itu, lalu dirobek, tetapi ternyata kosong. Ibrangkus pun kembali melanjutkan panennya. Lalu, kemana perginya Icetrung? Ternyata Icetrung dan anak-anaknya sudah terbang ke dalam hutan Kajanan untuk bertemu Ikidang. Icetrung sangat berterima kasih kepada Ikidang. Karena Ikidang, mereka pun selamat. Anak-anak Icetrung pun berterima kasih kepada Ikidang. Uduh, Kidang, titiang aturang suksema. Matur suksema Kidang. Terima kasih. Demikian dongeng dari Kak Gusbao dari Bali.